Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya Ervin Yudika, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi GKI Banjarmasin, akan melaksanakan praktek khotbah. Dan pada saat ini, saya akan membawakan renungan untuk kita sekalian. Sebelumnya, saya akan membacakan nas perenungan untuk kita hari ini, yaitu diambil dari Matius 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan perikop hal mengikut Yesus. Ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian pembacaan nas kita pada hari ini. Dan saya memberikan tema untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini, yaitu mengikut Yesus adalah hal yang benar. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk kita sekalian, apa bedanya antara beriman dan percaya? Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya sama dengan mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar. Sedangkan beriman adalah sama dengan kepercayaan, keyakinan, dan kata beriman memiliki arti ketetapan hati yang teguh. Kedengarannya kurang lebih sama. Tapi mari kita lihat lebih jauh apa perbedaan dari kedua kata tersebut. Di sini saya mengambil sebuah ilustrasi, yaitu naik pesawat. Kita percaya bahwa pesawat itu bisa terbang. Pasti kita pernah melihat pesawat yang terbang. Tetapi berkeyakinankah kita untuk naik pesawat? Di situ adalah titik perbedaan di antara kedua kata-kata tersebut. Anda dan saya pasti percaya pesawat itu bisa terbang. Tetapi percayakah kita untuk naik pesawat? Mungkin ada dari sebagian orang yang tidak berani naik pesawat karena alasan takut pesawat tersebut jatuh, kecelakaan, dan lain sebagainya. Begitulah di dalam konsep iman Kristen. Kita tidak hanya yakin saja, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan sebagai pengikut Kristus yang setia. Contohnya, saya pikir hal demikian tidak bisa ditafsirkan sepenuhnya secara harafiah. Justru perkataan Tuhan Yesus ini memiliki makna yang istimewa bagi orang yang mengikut Yesus. Apa makna istimewa dari orang-orang yang mengikut Yesus? Di sini makna istimewanya adalah bahwa ikut Yesus tidak boleh ada kata berhenti. Jadi selama kita memulai untuk mengikut Yesus, kita harus berjalan terus ke depan tanpa ada kata berhenti, apalagi ada kata ragu-ragu. Apapun keadaan dan situasi yang kita alami saat kita mengikut Yesus, itu harus kita hadapi tanpa ada kata berhenti tadi. Justru sebuah kerugian besar bagi umat manusia yang menolak atau meninggalkan Yesus, atau umat yang tidak mengikut Yesus. Karena Yesus berkata, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Di sini Yesus menegaskan
melalui perkataan Tuhan Yesus itu sudah jelas sekali bahwa sampai kapanpun kita harus mengikut Yesus. Walaupun di sini dikatakan ada orang yang ingin menguburkan ayahnya, tetapi tidak diizinkan oleh Yesus. Padahal itu adalah sebuah penghormatan terakhir terhadap ayahnya. Di sini Yesus menguji bagaimana kesetiaan dari pengikutnya. Namun, sekeras itukah kita dalam mengikut Yesus? Sampai-sampai kita tidak boleh memberikan penghormatan terakhir bagi orang yang kita sayangi. Di sini Yesus sedang mengajarkan kepada kita bagaimana ciri khas dari permuridan sejati di dalam mengikut Dia, sehingga kita dapat meninggalkan hal-hal yang fana dan hal-hal yang duniawi di sini, sehingga kita dapat meninggalkan hal-hal yang fana dan hal-hal yang duniawi di dalam dunia ini, sehingga kita akan fokus dan akan berjalan terus bersama-sama dengan Yesus sampai kepada akhir hayat kita atau akhir hidup kita. Kita terus setia berjalan bersama Yesus tanpa ada kata berhenti. Di sini maksud dari orang-orang mati adalah, di dalam nas ini adalah orang-orang yang hidup atau orang-orang yang menolak panggilan Tuhan. Ini yang dimaksudkan dengan orang-orang mati di dalam nas ini. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita yang sudah menjadi orang yang percaya. Bersyukurlah kita yang sudah mengikut Yesus dari kita kecil sampai saat ini dan seterusnya. Kita harus mengikut Yesus tanpa ada kata berhenti. Karena jika kita mengikut Yesus, tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata berhenti di dalam kita mengikut Yesus. Oleh sebab itu, teguhkanlah hati kita, teguhkanlah iman kita di dalam kita mengikut Yesus. Karena Yesus tidak akan pernah berpaling dari umatnya yang percaya kepada Dia. Amin untuk pemberitaan firman. Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Terima kasih Tuhan, karena kami telah bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan tadi. Kiranya pemberitaan firman Tuhan tadi dapat kami relevansikan di dalam kehidupan kami, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan firman Tuhan tadi dapat membuat buah yang hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi umat yang setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Amin.